Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan internasional. Yang pertama adalah lingkungan keuangan internasional dan pasar valuta asing serta instrumen keuangan internasional. Adapun nama kelompok, yang pertama Eriska Putri dengan NPM 1903-004 dan Indah Parastika dengan NPM 1903-003 dengan program studi manajemen. Pengertian manajemen keuangan internasional, definisi dari kata-kata manajemen keuangan internasional bisa dilihat dari manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, seni melaksanakan, dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan uang, contoh penjualan. Internasional adalah hal-hal ada hubungan dengan negara lain atau lebih dari satu negara, contoh ekspor dan impor. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau disebut dengan multinational corporation yang lazim disebut dengan MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut dengan konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara yang sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan. Keuangan internasional penting bagi satu, ekspansi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC ke negara-negara yang sedang berkembang atau NSB. 2. Ekspansi ideologi globalisasi. 3. Perdagangan internasional ekspor-impor. Pada pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting dipromosikan ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan berkembangnya di pembangunan negara-negara yang sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli secara rasional. Ekspansi MNC ke NSB disebabkan karena 1. Investasi jenuh di negara-negara MNC. 2. Sumber daya alam melimpah. 3. Tenaga kerja murah. 4. Kapitalis birokrat tumbuh subur. 5. Kapitalis komprador sangat loyal kepada MNC. 6. Pasar potensial bagi kapitalis global. 7. Sistem perpajakan fleksibel. 8. Kebijakan bea cukai atau pelabuhan fleksibel. 9. Undang-undang perburuhan memihak kapitalis. 10. Pemerintahannya memberi jaminan keamanan investasi. 11. Memberi kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis global. 12. Sistem perbankan fleksibel. Bagaimanapun juga, manajemen keuangan internasional itu penting dipelajari karena dapat 1. Membantu manajemen keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. 2. Mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh krisis recovery. 3. Mengetahui kelebihan MNC dalam memperdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. 4. Mengetahui moral bangsa atau patriot kapitalis birokrat dan kapitalis komprador. 5. Memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Mengetahui aliran dana dari negara maju ke NSB, dari NSB ke negara maju. Aliran finansial yaitu arus masuk modal dan pinjaman. 2.
Aliran real yaitu arus masuk barang dagangan barang atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. 3. Aliran budaya yaitu arus masuk ilmu, pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara yang sedang berkembang. Ekonomi keuangan internasional yang meliputi A. International Commercial Transaksi Ekspor-Impor. B. International Financial Transaksi International Investment dan Financing. 3. International Financial Risk Management atau dengan insuransi Asset Liabilities Hedging. D. Financial Report Markovin atau BOP dan APBN garis miring D dan mikro laporan keuangan. E. Financial performance, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, ratio bagi negara sedang berkembang atau disebut dengan NSB. Hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonialisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan yang berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya pendidikan negara-negara yang sedang berkembang. Namun di balik itu semua ada setitik keuntungan, yaitu dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Resiko yang dihadapi oleh NSB adalah 1. Ketidakpastian nilai tukar valuta asing karena nilai mata dapat dipermainkan oleh kapitalis global. 2. Resiko negara country risk atau disebut dengan yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB. Valuta asing, pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran falas yang dilakukan perorangan atau perusahaan. Alat transaksi yang mampu diterima di negara lain dikenal dengan nama valuta asing atau falas. Tempat transaksi falas disebut dengan valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing biasanya terdiri dari bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing termasuk perusahaan-perusahaan jasa, penukaran mata uang, dan valuta asing. Para pihak melayani penjualan dan pembelian valuta asing berdasarkan buku manajemen keuangan fundamental. Pasar valuta asing terkoneksi secara global di mana pusat-pusat keuangan internasional saling terkoneksi menggunakan teknologi komunikasi yang ada, sehingga transaksi valuta asing pada skala internasional dapat dilakukan secara daring. Fungsi pasar valuta asing menurut buku Pasar Keuangan Internasional, terdapat 3 fungsi pasar valuta asing. Yang pertama adalah transfer daya beli. Fungsi utama dari pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari satu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. 2. Pemberian kredit perdagangan internasional sebagian besar tergantung pada fasilitas kredit. Eksportir mungkin mendapatkan kredit pra pengiriman dan pasca pengiriman. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. 3. Penyediaan fasilitas lindung. Nilai pasar valuta asing menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai. Hedging mengaku pada perlindungan resiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi atau nilai tukar. Adapun fungsi pasar valuta asing dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermudah proses pertukaran valuta asing dan memindahkan dana dari satu ke negara lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. 2. Sebagai penyedia kredit, pasar valuta asing mempermudah pelaksanaan perjanjian atau kontrak jual beli sistem kredit. 3.
Membatasi resiko, pasar valuta asing memberikan kemungkinan hedging, yaitu membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Dan yang terakhir, spekulasi, yaitu dalam pasar valuta asing, seorang dapat melakukan spekulasi, menerima, dan mencari resiko untuk mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis pasar valuta asing. Terdapat 4 jenis pasar valuta asing sebagaimana dijelaskan dalam buku Manajemen Valuta Asing, Dasar Keputusan Keuangan Perusahaan Multinasional. 4 jenis pasar valuta asing dijelaskan sebagai berikut. 1. Pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Pasar spot menggunakan kurs spot atau kurs mata uang saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta. Pada pasar spot menggunakan transaksi spot. 2. Pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot. Kurs yang digunakan adalah kurs forward. Pasar forward menggunakan kontrak forward, yaitu kesepakatan yang berhubungan dengan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu telah disepakati sebelumnya. Transaksi perdagangan dapat dilakukan melalui telepon atau teknologi informasi tanpa harus saling bertemu. 3. Pasar futures adalah dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Pasar ini memperdagangkan kontrak future yang didasarkan pada sekuritas-sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. 4. Pasar opsi atau option market. Pasar opsi atau option market adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi yang tidak. Currency option contract adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para sekumpulan atau perusahaan. Struktur valuta asing. Berdasarkan buku Ekonomi Moneter, struktur valuta asing merupakan perkembangan dari fungsi bank komersial, yaitu membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Jika pasar valuta asing ditinjau dari segi struktur pasar, maka struktur pasar valuta asing merupakan contoh struktur pasar persaingan sempurna karena di pasar ini terdapat banyak penjualan dan pembeli dari satu produk ke homogen. Perdagangan mata uang dilakukan 24 jam sehari mengikuti gerak matahari. Dalam melindungi dunia, perdagangan valuta asing global dibagi menjadi 3 segmen pasar, yaitu 1. Zona Asia Australia yang terdiri dari Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain dengan waktu mulai dari jam 7.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat. 2. Zona Eropa yang terdiri dari Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, dan London dengan waktu mulai 13.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, zona Amerika Utara yang terdiri dari New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles dengan waktu mulai dari 19.30 sampai dengan 4.00 waktu Indonesia Barat. Pasar valuta asing dapat dipandang sebagai pasar dua lapis. Lapisan pertama adalah pasar grosir atau antar bank, dan lapisan kedua adalah pasar retail atau klien. Partisipan dalam pasar valuta asing dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu bank internasional, nasabah bank, dealer non-bank, pialang valuta asing, dan bank-bank sentral. Instrumen keuangan. International Accounting Standard mendefinisikan instrumen keuangan sebagai kontrak apapun yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dan entitas lain.
Dengan kata lain, instrumen keuangan biasanya melibatkan kewajiban pada satu pihak seperti komitmen untuk melakukan pembayaran tertentu dan manfaat bagi pihak lain seperti hak untuk menerima pembayaran tertentu atau bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Instrumen keuangan biasanya dapat diperperdagangkan di antara pihak, membuatnya kurang berisiko untuk dipegang karena Anda dapat menjualnya jika kemudian Anda membutuhkan uang dan menciptakan kemungkinan untuk rugi pada perdagangan semacam itu. Jenis instrumen keuangan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara akan memasukkannya ke dalam dua jenis instrumen keuangan, instrumen tunai dan instrumen derivatif. Berikut ini kita akan memeriksa berbagai klasifikasi instrumen keuangan dan melihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah instrumen kas. Instrumen kas biasanya dibuat atau dikeluarkan oleh sebuah badan, kebanyakan pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan modal. Dalam konteks ini, badan tersebut sering disebut sebagai emiten. Nilai harga untuk instrumen kas baik ditetapkan oleh penerbit setelah nasihat dari profesional keuangan atau dicapai melalui negosiasi antara penerbit dan investor yang biasanya membeli instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan. Setelah dikeluarkan dan dijual, pemegang trader atau investor dapat memperdagangkannya secara terbuka di pasar keuangan dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. 2. Saham. Sesuai dengan namanya, saham merupakan bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan penerbit 100 saham dan Anda membeli di satu di antaranya, Anda memiliki 1/100 atau 1% dari perusahaan tersebut. Sejak saat itu hingga Anda menjual sahamnya, Anda berhak atas 1% dari setiap dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu, 1% suara pada rapat pemegang saham, dan lain-lain. Poin terakhir ini adalah penyederhanaan karena perusahaan terkadang memiliki beberapa kelas saham dengan setiap kelas memiliki hak yang berbeda dan diberikan kepada mereka. Dalam bahasa Inggris, saham ini sebuah emiten secara umum disebut stok, sedangkan share adalah lembaran saham, tetapi stok secara sederhana adalah kata lain dari share. Obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang diberikan oleh penerbit atau peminjam kepada investor dengan imbalan sejumlah uang tunai. Dalam kasus obligasi, dokumen akan menentukan syarat dan ketentuan termasuk ukuran dan frekuensi pembayaran kupon atau bunga, dan tanggal obligasi harus dilunasi disebut dengan jatuh tempo, gagal membayar kupon tepat waktu atau membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo, membuat penerbit beresiko gagal bayar oleh pemegang obligasi karena pemerintah tidak menerbitkan saham obligasi karena instrumen keuangan yang diandalkan pemerintah untuk mengumpulkan uang dari investor. Setiap saat ada triliunan dolar obligasi pemerintah yang beredar. 4. Pinjaman. Pinjaman dibuat oleh bank dan lembaga-lembaga kredit lainnya kepada organisasi seperti perusahaan, pemerintah, atau lembaga pemerintah. Dari sudut pandang peminjam, pinjaman terlihat cukup mirip dengan obligasi, tetapi karena hanya ada lebih sedikit pihak yang terlibat, biasanya hanya satu bank, terkadang segelintir, mereka jauh lebih mudah, lebih cepat, dan untuk dinegosiasi dan didokumentasi daripada obligasi yang bisa memiliki ribuan investor terlibat. 5. Obligasi konversi adalah obligasi yang akan dilunasi atau diubah menjadi saham di masa depan. Obligasi konversi adalah karena itu menjadi obligasi untuk bagian pertama periode investasi, kemudian mereka dibayar kembali atau diubah menjadi saham untuk periode selanjutnya. Persyaratan untuk obligasi konversi akan menentukan ukuran dan frekuensi pembayaran kupon jika ada, dan persyaratan serta tanggal pembayaran kembali atau konversi. Alih-alih tanggal tertentu, obligasi konversi sering dikonversikan ke ekuitas pada peristiwa pemicu. Yang paling umum adalah penerbit dan penjual saham baru atau perusahaan. Penjelasan materi dari kelompok kami semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.